Sekolah apa? Apa ya? OSIS atau bukan Rohis. Rohis. Nah, Rohis. Ya, Rohis. Rohis. Mereka masuk ke situ. Masuk ke situ. Oh iya. Masuk ke situ. Nah, disitulah anak-anak yang dipilih terkadang anak yang pinter-pinter. Pinter secara akademik, IQ-nya bagus, tapi ilmu agamanya nol. Itu yang paling gampang dimasuki. Jadi betul-betul perhatian. Maka ketika sudah masuk ke jiwa calon kurban ini, udah pelan-pelan masuk pengajaran. Kita kan orang Islam baru mulai doktrin masuk. Kita kan Islam. Islam punya dua sumber, Al-Quran, hadis. Quran Sunnah. Dia kan benar juga. Itu iya. Benar dua. Nah sekarang kita ada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang 45. Kira-kira betul mana antara Al-Quran dengan Pancasila? Dia masuk itu. Membenturkan antara Pancasila dengan Al-Quran. Betul. Oh iya. Apakah mereka itu sebenarnya memiliki jaringan yang cukup kuat atau dalam jumlah yang bisa dikatakan misalnya cukup banyak, atau sebenarnya terbatas tapi pada berani gitu, guys? Sebenarnya mereka itu di zaman saya masih agak terbatas. Terbatas ya? Agak terbatas karena di rezim Orde Baru kan sangat ketat. Di zaman Pak Harto. Masih zaman ya. Dari tahun 80-an sampai tahun 96 itu masih sangat terbatas. Betul. Tetapi sudah gerilya, bergerak di bawah tanah. Sudah bergerak. Saya contohkan. Di Hizbut Tahrir itu dulu tidak boleh, bukan tidak boleh, jarang aktivis Hizbut Tahrir berpakaian seperti ini. Tapi berpakaian hem yang ada kerahnya, gitu. Iya. Supaya tidak dicurigai oleh pemerintah dalam rangka menyelamatkan pergerakannya. Dan ternyata berhasil kan? Iya. Artinya nggak ketahuan. Berhasil besar di Indonesia. Dan Indonesia termasuk negara yang paling akhir saat ini yang melarang keberadaan ormas itu. Termasuk yang terakhir ya? Paling akhir di antara negara-negara yang lain. Biasa. Nah, baik sebelum ke sana. Sebelum ke sana. Masih lanjut. Bagaimana mereka bisa masuk itu penting tuh. Awal mula. Ya. Jadi mereka masuk itu ke beberapa sekolah yang dianggap satu favorit. Sekolah favorit. Umum ini ya? Umum. Pesantren ya? Umum. Kampus-kampus yang favorit. Yang bukan kampus seperti kampus swasta yang mahasiswanya orang sudah dewasa. Biasanya mana yang seger-seger. Kalau masuk dunia sekolah itu mereka masuk ke LDK, Lembaga Dakwah Kampus. Nah, kalau kampus atau kalau sekolah apa? Apa ya? OSIS atau bukan Rohis. Nah, Rohis. Ya, Rohis. Mereka masuk ke situ. Masuk ke situ. Oh iya. Masuk ke situ. Nah, disitulah anak-anak yang dipilih terkadang anak yang pinter-pinter. Pinter secara akademik, IQ-nya bagus, tapi ilmu agamanya nol. Itu yang paling gampang dimasuki. Betul. Termasuk anak-anak yang baru masuk kuliah. Nyarinya yang kayak gitu juga. Ya, betul. Pinter IQ-nya, tapi pondasi agamanya masih lemah lah gitu. Lemah, bahkan tidak ada bahkan tidak ada. Iya. Nah, bagaimana cara merekrutnya? Yang pertama, mereka masuk dulu ke sekolah tersebut, ke kampus tersebut sebagai satu pembina. Mereka rajin menawarkan diri kelompoknya atas nama bimbel, bimbingan belajar. Awalnya begitu. Atau dengan bahasa agamanya untuk bagaimana supaya siswi di SMA itu punya akhlak yang baik. Siapa yang nggak tertarik? Iya, benar-benar. Ya kan? Jualannya begitu itu, ya. Jualannya itu. Kalau orang Islam ya pasti kan harus punya akhlak yang mulia. Tapi ini jualannya sebagai jualannya. Jualan. Ketika masuk kampus pun begitu. Maka tapi beda. Memberikan pola pikir yang berbeda dulu. Kenapa? Ya mereka mengatakan kallimuhum ala qadri uqulihim. Kallimuhum ala qadri uqulihim. Sampaikanlah sesuatu itu kepada mereka sesuai dengan taraf akal mereka, kemampuan mereka. Iya. Jadi yang SMA sama yang kuliah beda. Tapi tujuannya sama. Contoh, ketika masuk biasa
merekrut itu lembut dan luar biasa masif. Perhatian. Iya, iya. Terus dikenal siapa nama lengkapnya, alamatnya, bahkan nama bapak ibunya lengkap. Masih perhatiannya jauh sampai segitunya ya. Sakit ditengok. Ya kan benar ajaran Islam seperti itu. Betul. Ya, itu yang harus kita juga sebagai orang Islam yang berbeda dengan mereka dalam tanda kutip. Ya, itu kita contoh. Betul. Yang baik kita ambil. Ya, kita ambil. Jadi betul-betul perhatian. Maka ketika sudah masuk ke jiwa calon kurban ini, udah pelan-pelan masuk pengajaran. Kita kan orang Islam nih. Baru mulai doktrin. Masuk, kita kan Islam. Islam punya dua sumber, Al-Quran, hadis. Quran, sunnah. Dia kan benar juga. Patokannya itu benar dua. Nah sekarang kita ada Pancasila sebagai dasar negara. Undang-Undang 45. Kira-kira betul mana antara Al-Quran dengan Pancasila? Dia awal masuk itu membenturkan antara Pancasila dengan Al-Quran. Betul. Oh iya. Kalau pematiknya ya, triggernya dari situ dia. Maka ketika dia masuk dunia santri nggak masuk. Tentu santri yang sudah pernah belajar usul fikih, nggak masuk itu. Karena apa? Mengkiaskan dia nggak selevel. Iya, nggak selevel, nggak. Ya Al-Quran tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Iya, betul. Termasuk dengan undang-undang, dengan Pancasila. Gitu. Nah, mulai mikir tuh. Nah, iya ya. Kita orang Islam sumbernya dasarnya Quran hadis. Kenapa harus pakai Pancasila? Iya. Kenapa harus pakai Undang-Undang 45? Wah, udah tinggal ini tauhid, kafir. Wah, gitu. Oh iya, mulai masuknya. Mulai masuk. Ketika mereka sudah dianggap sudah masuk ke jiwa sang musyrif. Musyrif itu pembimbing. Musyrif. Atau murabbi. Biasanya murabbi. Ya kan? Atau ustadz mereka atau syekh mereka gitu. Gitu. Biasanya mereka doktrin di situ ya. Nah pada akhirnya ini kader, kita mungkin sebutnya kader-kadernya lah. Dan pada akhirnya mereka benar-benar militan. Militan. Meskipun tadi kita sampaikan mungkin di awal meskipun jumlahnya nggak banyak, tapi mereka militan dan proses pengkaderan yang tadi Kiai sampaikan itu terus berjalan gitu Kiai ya. Sampai hari ini. Nah, pengkaderan mereka memang juga perlu kita contoh. Misalnya mereka tidak mematok jumlah kuantitas, tapi kualitas. Yang ngaji boleh hanya 4 orang, tapi 4 orang nanti bisa mengambil masing-masing 10. Dia jadi kayak sistem MLM ya. Nanti satu kader bawa 10 orang, nanti dari 10 orang itu bawa lagi 10. Sehingga cukup masif. Sampai saya pernah membawa kader yang notabene asalnya adalah asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga dibawa dari Jawa Timur ke Jakarta, tapi pola pikir sudah seperti akademisi. Kita bayangkan seorang asisten rumah tangga. Ini kan sekarang bahasa yang paling keren. Dulu kan pembantu. Iya. Zaman saya kan masih pembantu. Iya, masih pembantu. Sekarang asisten rumah tangga. Kita bayangkan dari pembantu rumah tangga sampai itu perempuan apa laki-laki? Perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki. Dibawa ke Jakarta dalam rangka apa? Memberikan support. Itu loh temen banyak di sono. Di Bogor banyak ikhwan, banyak kata bahasanya ikhwan. Atau akhwat ya. Kita punya banyak ikhwan, banyak akhwat tuh di mana-mana di Bogor, Jakarta, Bekasi begitu. Tapi tadi ikhwan akhwat itu kan sebenarnya ya bagi mereka ya itu sudah bagian dari menerapkan beberapa bahasa Arab yang menurut mereka itu ya udah memang harusnya seperti itu. Sedangkan kita kan masih banyak yang manggil Kang, Mas atau Abang. Itu bagaimana Kay? Kalau di kalangan mereka itu doktrinnya seperti apa itu Kay? Ya itu identitas mereka pada aja akhirnya. Tadi sering saya sampaikan bahwa orang Nasrani, orang Zoroaster, non Muslim di Saudi pun manggil ya saudara ya akhi, ya ukhti, nggak ada bedanya. Iya. Itu sebenarnya panggilan di sana karena bahasanya begitu umum ya. Kita senang bahasa Arab itu sangat bagus. Tetapi ketika menjadi sebuah identitas tertentu yang menimbulkan egosentris, ini malah justru tidak baik. Betul. Makanya di sinilah Islam itu
Yang penting adalah mengamalkan isi kandungannya, substansinya, bukan kearapannya. Nah, ini menarik. Jadi, bukan kearapannya. Iya. Al-Quran berbahasa Arab betul. Betul. Hadis berbahasa Arab betul. Betul. Bahkan Nabi mengatakan ahibbul araba li thalathin. Cintai Arab pernah 3. Li'anni Arabi, kata Nabi, karena saya orang yang berbahasa Arab. Betul. Wal Qur'anu Arabi. Al-Quran berbahasa Arab. Wa kalamu ahli jannah fil jannah Arabi. Dan komunikasi penduduk surga dengan bahasa Arab itu betul, tidak salah. Tapi jangan menyalahkan orang yang bilang panjenengan saking pundi ya. Iya. Karena itu orang Islam yang berada di Indonesia, misalnya dia bersuku Jawa, berkomunikasi dengan bahasa Jawa ya memang bagus. Harusnya begitu, bagus ya. Artinya bagus. Budaya Jawa itu nggak ditinggalkan meskipun substansi ajaran Islamnya tetap dijalankan. Ya, sehingga nggak terlalu terkontaminasi dengan bahasa-bahasa istilah sehari-hari dengan terlalu mengedepankan bahasa Arabnya begitu ya. Jadi gini, gimana? Bahasa Arab wajib kita ketahui sebagai seorang dai, seorang ustadz, seorang muslim, terutama para akademisi. Betul. Kenapa? Untuk bisa memahami Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab yang berbahasa Arab harus bisa. Betul. Menyampaikan dakwah. Itu mutlak. Iya, mutlak. Tetapi ketika bahasa Arab digunakan sebagai identitas tertentu, ini bukan golongan, kenapa? Panggilannya kok sampean. Oh iya. Benar. Ini panjenengan, enggak. Yang Islam itu antum. Ana. Iya. Ya, kan saya katakan antum, ana, nahnu itu kan bahasa Arab. Ketika dipakai oleh orang-orang Arab, mau dia muslim, non muslimnya pakai itu. Emang percakapan sehari-harinya begitu. Iya.